warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ibrahim. Nama saya Ikren Yudunda. Nama saya Osin Juma. Nama saya Sri Ramati Haji. Nama saya Meli Yunita Pasukai. Pengertian statistik. Statistik adalah hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram untuk menggambarkan suatu masalah tertentu. Ada juga pengertian menurut para ahli, yang dimana menurut Anto Dajan, statistik adalah merupakan salah satu data kuantitatif yang belum tersusun disajikan dalam bentuk tabel. Pengertian yang kedua yaitu pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan proses pengolahan data, penyajian, analisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan masalah tersebut. Ada juga menurut para ahli, yaitu menurut Tolesteria, yang mana statistika adalah cara maupun metode yang memberikan langkah-langkah untuk menilai ketidakpastian kesimpulan yang bersifat induktif. Jadi pengertian yang ketiga yaitu pengertian data statistik. Data statistik adalah berupa bilangan atau bukan bilangan yang diolah menggunakan teknik analisis data statistik. Ada juga menurut para ahli, yaitu menurut Hirtalib, data statistik adalah sebagai sekumpulan fakta dan sebuah fakta tak lain sebuah kenyataan atau kejadian. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam statistik dan contohnya. Macam-macam statistik terbagi menjadi 4. Yang pertama menurut sumber dan pengguna, yang kedua menurut cara memperoleh, ketiga menurut sifat, dan yang keempat menurut waktu. Menurut sumber dan penggunanya terbagi menjadi 2. Yang pertama data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan suatu badan yang dikumpulkan sendiri dan hasil datanya digunakan oleh badan itu sendiri. Contohnya data pengeluaran keuangan untuk membayar biaya produksi perusahaan tekstil. Yang kedua data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar badan dan data tersebut tidak terdapat dalam aktivitas intern suatu badan. Contohnya, data tingkat kepuasan masyarakat terhadap barang produksi menjadi tolak ukur dalam mengembangkan daerah pemasaran. Selanjutnya, menurut cara memperoleh. Yang pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu badan secara langsung serta diterbitkan oleh badan itu sendiri. Contohnya, sensus penduduk oleh BPS, dihasilkan data primer langsung dari penduduk. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang dilaporkan oleh suatu badan, sedang badan ini tidak secara langsung mengumpulkan sendiri, tapi diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkannya. Contohnya, data kenaikan atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Saya akan menjelaskan data menurut sifat. Data menurut sifat terbagi menjadi 2, itu data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut sifat, data kualitatif yaitu kemungkinan observasi yang tidak dinyatakan dengan angka-angka. Contoh, nilai rupiah sangat kuat, pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Yang kedua ada data kuantitatif, yaitu serangkaian observasi atau pengajaran yang dinyatakan dengan angka-angka. Contoh, jumlah pengungsi akibat banjir di Jakarta sebanyak 1.423 jiwa. Menurut waktu dan pengumpulannya, yaitu ada data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu, yaitu bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Contoh, data jumlah TKI yang meninggal pada tahun 2006 akibat kekerasan menggambarkan kurangnya perlindungan keselamatan TKI di luar negeri. Yang kedua ada data time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu sehingga ada perkembangannya, atau tren yang menunjukkan arah secara umum. Garis tren berguna untuk membuat ramalan yang dibutuhkan bagi perencanaan. Contoh, data persebaran penduduk di Indonesia dibutuhkan untuk perencanaan transmigrasi sebagai upaya pemerataan jumlah persebaran di setiap daerah. Saya akan menjelaskan tentang cara pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data itu ada sumber data dan metode pengumpulan data. Sumber data ada 2, data primer
data sekunder. Data primer ada wawancara, ada kuesioner, pengumpulan fisik, percobaan laboratorium. Yang kedua ada data sekunder, yang dimana data yang diperoleh dari sumber kedua dan dokumentasi lembaga. Kembali ke metode pengumpulan data, di situ ada 4, ada kuesioner atau daftar pertanyaan yang tertulis yang diajukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Dan yang kedua ada observasi. Pengamatan melibatkan semua indera, yang dimana mereka ada melibatkan pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik. Yang ketiga ada wawancara, yang dimana pengambilan data melalui wawancara secara lisan langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telepon. Jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti. Dan keempat ada dokumentasi, pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Saya akan melanjutkan hasil materi yang terakhir yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Untuk materinya yang berjudul pengertian populasi. Dalam statistika, populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Adapun populasi menurut para ahli, menurut Widianto 2005, populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan digeneralisasikan dari hasil penelitian. Dan adapun pengertian sampel, sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Adapun pengertian sampel menurut para ahli, yaitu menurut Jarwanto 1994, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya harus